Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita berada di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita memasuki subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah dan pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Jadi, jika kita berada di rumah, kita harus selalu menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan keluarga. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Nah, di sini ada gambar Udin dan keluarganya. Apa yang sedang Udin lakukan? Yang pertama, Udin sedang berenang. Yang kedua, Udin sedang membersihkan pialanya. Gambar yang ketiga, kakak Udin sedang merapikan dokumen. Gambar yang keempat, Udin sedang mengunci rumahnya. Kita amati gambar yang pertama. Udin sedang berenang memakai pelampung. Ya, kalau kalian belum terlalu mahir saat berenang, lebih baik kalian memakai pelampung untuk keselamatan kalian. Gambar yang kedua, Udin sedang membersihkan pialanya. Kita harus selalu menjaga kebersihan setiap barang-barang yang kita miliki di rumah. Gambar yang ketiga, kakak Udin sedang membereskan atau merapikan dokumen. Dokumen itu sangat penting, jadi harus dirapikan, dijaga, dan ditata dengan baik. Yang keempat, Udin menutup dan mengunci pintu rumahnya sebelum dia pergi. Itu juga untuk menjaga keselamatan keluarganya, supaya rumah terjaga dan tetap aman. Jam menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak loh jenisnya. Dokumen keluarga banyak jenis dan macamnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir atau akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Coba Kak Citra tanya kepada adik-adik semua, apakah kamu punya dokumen-dokumen tersebut? Atau keluargamu punya dokumen-dokumen tersebut? Yuk kita pelajari tentang dokumen-dokumen tersebut. Sebelum itu kita akan membaca percakapan antara kakak Udin dan Udin. Dek, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita, kata kakak Udin. Benar Kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain, kata Udin. Ini adalah percakapan kakak Udin dan Udin saat merapikan dokumen keluarga mereka. Dokumen itu harus dirawat dan dijaga supaya tidak dimakan tikus ataupun kecoa.
Selain itu, dokumen juga harus dirapikan dan disimpan dengan baik supaya dokumen itu tidak hilang atau dicuri oleh orang lain. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Kita lihat nih identitas dari kakak Udin. Ini merupakan kartu pelajar yang kakak Udin punya. Kakak Udin adalah siswa yang berada di SD Nusantara. Nama kakak Udin adalah Mutiara. Dalam kartu pelajar ini terdapat identitas kakak Udin dari nama, nomor induk sekolah, tempat tanggal lahir, dan alamat dari kakak Udin. Apakah adik-adik punya kartu pelajar ini? Mungkin kalian ada yang punya, ada juga yang belum mendapatkan kartu pelajar ini. Kita akan belajar tentang dokumen. Apa sih itu dokumen? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Berikut adalah contoh-contoh dokumen. Yang pertama ada akte kelahiran. Yang kedua KTP atau kartu tanda penduduk. Yang ketiga buku rapot. Yang keempat ijazah. Yang kelima SIM. Yang keenam kartu keluarga atau KK. Yang ketujuh sertifikat rumah atau tanah. Yang kedelapan album foto. Yang kesembilan akta nikah. Mari kita belajar dari masing-masing dokumen. Kalian bisa lihat dokumen yang kalian miliki. Yang pertama adalah akte kelahiran. Nah, ini gambarnya nih, Dek. Contoh akte kelahiran. Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran. Akte kelahiran ini dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran. Setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akte kelahiran. Nah, dalam akte kelahiran ini akan tercantum nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua dari anak tersebut. Akte kelahiran ini dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil. Jadi ketika orang tua kalian mencarikan akte kelahiran, mereka harus pergi ke kantor catatan sipil. Cara merawatnya adalah dengan dilaminating atau diberi plastik yang dilekatkan. Jadi akte kelahiran ini tidak akan mudah rusak ataupun sobek. Dokumen yang berikutnya adalah buku rapor. Ini contoh gambar buku rapor. Pasti kalian punya kan buku rapor ini? Ya. Setiap siswa pasti punya buku rapor. Biasanya buku rapor itu diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun kita akan menerima rapor sebanyak 2 kali. Nah, di dalam rapor nih adik-adik terdapat nilai-nilaimu selama sekolah. Cara merawat raportnya adalah dengan cara diberi sampul supaya tidak rusak dan tidak sobek. Adik-adik harus menjaga dan merawatnya juga supaya tidak hilang adik-adik. Dokumen yang berikutnya adalah kartu pelajar. Ini contoh kartu pelajar yang Kak Citra punya. Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa.
Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah. Jadi biasanya pihak sekolah akan memberikan kartu pelajar ini kepada para siswa. Dokumen berikutnya adalah KTP, kartu tanda penduduk. Ini gambarnya kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Dari gambar ini kita tahu bahwa terdapat identitas dari pemilik kartu tersebut. Kartu tanda penduduk atau KTP dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Nah, Kak Citra yakin adik-adik belum ada yang berumur 17 tahun. Nanti kalian akan mendapatkan KTP ini setelah umur kalian 17 tahun. Dalam KTP itu ada identitas kita, seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya sama dengan akta kelahiran tadi, yaitu diberi laminating atau diberi plastik yang direkatkan, sehingga KTP ini tidak akan mudah rusak. Berikutnya adalah ijazah. Nah, ini Kak Citra punya contoh macam-macam ijazah dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ijazah adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan. Misalnya, saat nanti kamu lulus sekolah dasar, maka kamu akan mendapatkan ijazah sekolah dasar. Dan biasanya ijazah ini digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan selanjutnya. Contohnya ke SMP. Nanti kalau kalian sudah lulus dari SMP, akan mendapatkan ijazah SMP untuk bisa mendaftar di jenjang pendidikan SMA. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah surat izin mengemudi atau SIM. Nah, ini Kak Citra punya gambarnya nih SIM. Ada SIM A, ada SIM B, ada SIM C. Surat izin mengemudi yaitu surat yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Kalau adik-adik apakah sudah diperbolehkan untuk mengendarai? Pastinya belum. SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun, sama seperti KTP tadi. Tapi untuk mendapatkan SIM ini, kita harus diuji terlebih dahulu apakah kita layak untuk mendapatkan SIM ini. SIM A itu biasanya digunakan untuk pengendara mobil. SIM B itu untuk pengendara truk, bis atau truk besar. SIM C itu untuk pengendara sepeda motor. Coba kalian tanya mama atau papa kalian, SIM apa yang mereka punya? Ya, kalau bepergian kalian harus membawa SIM ini jika mengendarai suatu kendaraan bermotor. Jika papa kalian pergi tanpa membawa SIM, nanti akan ditilang polisi. Jadi selalu ingatkan mama atau papa kalian, jika pergi memakai kendaraan bermotor, hendaknya mereka membawa SIM. Dokumen berikutnya adalah kartu keluarga. Ini contoh gambar kartu keluarga. Setiap keluarga memiliki kartu keluarga. Pada kartu keluarga ini terdapat data semua anggota keluarga. Jadi di sini ada data semua dari keluarga kita dalam satu rumah atau satu keluarga. Nah, dalam kartu keluarga ini kita akan mengetahui nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan identitas lainnya.
Dokumen berikutnya adalah sertifikat rumah dan tanah. Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Jadi dengan sertifikat ini, orang tuamu memiliki tanda yang sah untuk kepemilikan rumah atau tanah yang ditempati. Dokumen berikutnya adalah surat nikah. Nah, Kak Citra punya gambar surat nikah yang ada. Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tuamu pasti punya surat nikah ini. Biasanya dikeluarkan oleh Catatan Sipil atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sekarang coba adik-adik potong sebuah kertas, lalu isikan identitas kalian menjadi kartu pelajar kalian. Tuliskan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Ingat, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Nama orang, nama tempat. Kita harus menulisnya dengan benar. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu? Mereka menggunakan kemoceng, bukan? Nah, ini gerakan kakak Udin sedang membersihkan memakai kemoceng. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibentuk dalam gerakan tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, ini contoh gerakan tari dalam posisi duduk dan contoh gerakan tari dalam posisi berdiri. Coba adik-adik lihat di YouTube channel Kak Citra tentang tari Pisuko. Lakukan gerakan tari itu dan diiringi dengan lagu yang ada di channel YouTube Kak Citra. Kak Citra berharap kalian mencobanya ya, supaya kalian bisa menari sesuai dengan iringan musik. Selanjutnya, masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Amati gambar berikut dengan teliti. Ya, Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 2 siang. Dan mereka selesai membersihkan dokumen keluarga mereka pukul 3 sore. Maka lamanya mereka membersihkan dokumen adalah 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu jika jarum panjang yang menunjukkan detik berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang yang menunjukkan menit berputar 60 kali putaran dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Adik-adik harus ingat ini, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kita akan belajar mengubah satuan jam menjadi menit. Contoh, Kak Citra punya soal di sini, 4 jam itu ada berapa menit? Tadi kita ketahui bahwa 1 jam ada 60 menit. Jika 4 jam, maka caranya 4
dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi adik-adik harus belajar perkalian. Semester 1 kalian sudah belajar tentang perkalian. Kalau perkalian memakai 0 seperti ini, cukup tutup dulu angka 0-nya. Kita ketemu angka 4 dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Setelah kita bertemu 24, lalu kita beri 0 yang kita tutup tadi di angka berikutnya. Jadi 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Kak Citra punya contoh yang kedua. 5 jam ada berapa menit? Kita tulis dulu angka 5 dari 5 jam itu. 1 jamnya 60 menit. Maka 5 dikali 60. Coba adik-adik hitung terlebih dahulu. 5 kali 60. 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Jadi 5 jam itu ada 300 menit. Contoh berikutnya. 7 jam sama dengan titik-titik menit. Coba adik-adik hitung, 7 jam ada berapa menit ya? Berarti 7 dikali 60 menit. Sama dengan, sama dengan 420 menit. Sekarang kita belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Ayah mencuci mobil pukul 7 dan selesai pukul 8. Jadi ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Ayah memulai mencuci mobil pukul 7. Itu jam mulainya kegiatan. Lalu selesai pukul 8. Itu jam selesainya kegiatan. Dari angka 7 ke angka 8 berputar 1 kali. Maka lamanya kegiatan ayah adalah 1 jam. Kalau diubah dalam menit, 1 jam ada 60 menit. Contoh berikutnya. Mira berlatih menari mulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Jadi Mira berlatih menari selama titik-titik jam. Ini waktu Mira mulai berlatih menari, yaitu pukul 8. Lalu Mira selesai menari pukul 10. Dari pukul 8 sampai pukul 10 itu jarum pendeknya bergerak sebanyak 2 kali. Maka lama kegiatan Mira berlatih menari adalah 2 jam. 2 jam jika diubah dalam menit itu adalah 120 menit. Dari mana hasilnya? Iya, angka 2 dikali 60 menit. Jawabnya 120 menit jika itu dijadikan menit. Nah, Kak Citra punya gambar nih. Yang pertama adalah gambar jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Gambar yang kedua adalah jam yang menunjukkan pukul 10 pagi. Maka lama kegiatan di atas adalah, jadi yang pukul 8 itu adalah dimulainya kegiatan. Yang pukul 10 adalah selesainya kegiatan. Kita bisa menghitung lamanya kegiatan itu dengan menggunakan rumus jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya jam berapa di sini? Iya, jam 10. Maka jam 10 dikurangi jam mulainya. Jam mulainya pukul 8. Jadi 10 dikurangi 8. Maka lama kegiatannya adalah 2 jam. 2 jam bisa diubah ke dalam menit. 2 jam berarti kalau diubah dalam menit sama tadi caranya. 2 dikali 60.
Jawabnya 120 menit. Kak Citra punya contoh yang kedua. Kita akan sama-sama mencari lama kegiatan dari jam tersebut. Ya, adik-adik bisa lihat. Di sini kegiatan dimulai pukul 12.00 siang. Dan kegiatan berakhir pukul 13.00. Maka lama waktu kegiatan adalah berapa jam? Nah, kita cari dengan rumus tadi. Lama kegiatan di atas adalah jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya pukul 13.00. Jam mulainya pukul 12.00. Maka kita bisa tuliskan 13 dikurangi 12 sama dengan 1 jam. Jadi lama kegiatannya adalah 1 jam. Setelah itu bawahnya 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam ada 60 menit. Jadi lama kegiatannya adalah 60 menit. Kak Citra punya soal yang ketiga. Coba adik-adik gambar jamnya, lalu tulis soalnya. Kalian coba kerjakan, lalu coba tunjukkan kepada orang tua kalian. Apakah jawaban kalian itu betul atau tidak? Nah, ini soal yang ketiga. Ya, coba kalian kerjakan sendiri. Soal berikutnya Kak Citra masih punya soal lagi. Coba adik-adik pause dulu videonya, lalu kalian tulis soalnya untuk kalian berlatih di rumah. Ya, kalau sudah, soal yang ketiga. Coba cepat kalian gambar, lalu kalian tulis soalnya dan kalian kerjakan. Apakah kalian nanti sudah bisa mengerjakan ini? Kak Citra berharap kalian sudah bisa mengerjakan soal ini. Nah,